ya untuk pembelajaran hari ini di kelas? Insya Allah siap. Sebenarnya kita mau observasi nih Kelas Bu Meli ya. Saya datang ke sini untuk PI 4. Kegiatannya itu observasi kelas. Jadi saya akan melihat memperhatikan Bu Meli mengajar. Saya tidak akan ikut campur mengajarnya, hanya observasi saja melihat ya. Jadi saya jelaskan dulu tentang fokus pendampingan PP terhadap CGP hari ini. Untuk PI 4 itu lebih kepada evaluasi ya, evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran, terutama dari RPP berdiferensiasi dengan KSE yang mana sudah Ibu buat dan sudah direvisi, sudah diperbaiki, jadi sudah siap diaplikasikan sekarang. Ya, untuk fokus pendampingannya itu observasi kelas Bu, nanti observasi kelas CGP. Saya akan melihat penerapan dari RPP berdiferensiasi dengan KSE yang Bu Meli terapkan di kelas. Itu yang pertama. Yang kedua, penilaian observasi praktik mengajar. Seperti itu. Nah, nanti untuk penilaiannya, penilaian observasinya itu lebih kepada berpusat kepada murid. Ya, jadi poin-poinnya. Nah, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih Bu Meli, apa saja proses yang sudah berjalan selama Bu Meli mengikuti CGP ini, apa saja yang sudah diterapkan di kelas? Alhamdulillah ya Bun, selama saya mengikuti pendidikan CGP itu banyak sekali tambahan-tambahan ilmu yang saya dapat, terutama terkait proses pembelajaran di dalam kelas. Apa saja yang harus saya terapkan, apa saja yang harus saya suguhkan, fungsi saya sebagai guru itu apa gitu. Dimana memang kita benar-benar harus menyediakan kebutuhan yang memang dibutuhkan peserta didik berdasarkan karakter mereka masing-masing. Gaya belajar. Ya, betul. Seperti itu. Ya. Kemudian rencana tindak lanjutnya, kemarin kan kita PI 3 sudah membahas tentang Bagja ya Bu, kemudian kita membahas RPP berdiferensiasi. Nah, tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya itu ke observasi sekarang. Jadi persiapannya Ibu untuk di kelas seperti apa? Nah, jadi tindak lanjut yang sudah akan saya lakukan itu penerapan pembelajaran menggunakan teknik stop, terus harus mindfulness dan mengandung berdiferensiasi, tentunya seperti itu. Dimana kan kita harus menyesuaikan proses pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik masing-masing. Jadi disesuaikan dengan minat, bakat, gaya belajar dan kebutuhan siswa ya, tentu saja lingkungan sekolahnya seperti apa. Hal-hal yang dianggap sebagai capaian, Bu Meli sudah mencapai mana nih? Sekarang kan sudah mau masuk di modul 3 ya. Gitu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi sudah dilaksanakan. Kira-kira capaian selama pembelajaran ini sudah sampai di mana Bu Meli rasakan? Jadi capaian-capaian dari hasil proses saya CGP yang saya terapkan, dari yang saya dapatkan itu dari sikap peserta didik. Jadi mereka lebih antusias mengikuti proses pembelajaran. Mereka jadi aktif, mereka mau mengungkapkan pendapat, hasil mereka pun meningkat gitu Bun. Alhamdulillahnya mereka itu mensupport saya dalam menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan dari CGP itu. Ya, mungkin karena gaya belajar Bu Meli yang cara mengajarnya berbeda ya, yang tadinya konvensional sekarang lebih ke digital, lebih ke permainan, lebih berpihak kepada murid. Jadi siswa senang belajarnya aktif ya. Jadi mereka tidak merasa tertekan dan hanya diberikan ceramah-ceramah gitu ya. Jadi banyak ya capaian-capaian yang udah Bu Meli dapat gitu selama mengikuti kegiatan PGP ini. Baru 2 bulan Ibu ya, 2-3 bulan lah ya. Hampir 3 bulan. Karena kita mau masuk ke modul terakhir ya. Ya, luar biasa sekali. Saya ingin segera melihat cara Bu Meli mengajar di kelas ya. Saya sudah mendengar dan sepertinya semua sintaks, semua kegiatan dan semua yang Bu Meli sudah pelajari di PGP ini akan Bu Meli terapkan gitu. Jadi saya sangat mengapresiasi sekali ya, selama ini Bu Meli mengerjakan tugas-tugas modul-modul gitu ya, selalu lengkap dan tepat waktu gitu. Jadi mungkin sebaiknya kita langsung observasi ke kelas aja ya Bu ya. Kayak saya izin dulu ke kelas sekolah ya Bu ya, kita izin dulu baru nanti kita ke kelas. Ya. Terima kasih Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ada yang tidak masuk? Ada.
Yang kedua, tujuannya melalui kegiatan pengamatan sumber belajar yang dipilih, murid mampu mengidentifikasi fungsi bagian-bagian tumbuhan dengan benar, ya. Nah, di sini Ibu akan bagikan kalian menjadi 5 kelompok, ya. Silahkan atur duduknya, diatur duduknya menjadi 3 kelompok. Untuk kelompok Isa, Derisna, Sabrina sama Rifa pindahnya ke situ, ya, di 2 meja itu. Mejanya digabung, kursinya diikutan, ya. Sok, sekarang mejanya digabung, kursinya diikutan. Ya, terus ada gambar apa ini? Buah. Ya, ini apa ini? Sebelum jadi buah, biasanya akan apa dulu? Jadi apa dulu? Nah, pohon ini bisa berdiri dari apa? Pintar, ya. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi tentang satu, apa fungsi dari setiap bagian-bagian tumbuhan tadi yang kita temukan dari gambar pohon tadi, ya. Nah, yang kedua, bagian manakah dari tumbuhan yang berfungsi mempertahankan kelestarian tumbuhan tersebut, ya. Nanti kita akan identifikasi, ya. Nah, sekarang kalian kita nonton bareng dulu. Nonton video ini dulu, ya. Kita lihat. Silakan tulis informasi yang kalian dapat dari video yang Ibu tayangkan. Silakan disimak videonya. Tulis informasi yang kalian dapat. Assalamualaikum, halo teman-teman. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Yuk kita mulai. Coba kamu perhatikan gambar tumbuhan berikut ini. Tumbuhan dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Pertama-tama kita akan membahas tentang akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di bawah tanah. Fungsinya adalah untuk menyerap air dan nutrisi dari tanah, serta memberikan dukungan untuk menopang tumbuhan agar tetap berdiri tegak. Berdasarkan bentuknya, akar dibagi menjadi 2 jenis, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang memiliki akar utama dari pangkal batang, dan pada akar utama tumbuh cabang berukuran kecil. Sedangkan akar serabut memiliki akar-akar kecil dari pangkal batang. Yang kedua adalah batang. Batang adalah bagian tumbuhan yang tumbuh di atas tanah. Fungsinya adalah untuk mengangkut air, nutrisi, dan makanan dari akar ke seluruh bagian tumbuhan, serta untuk tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Bagian yang selanjutnya adalah daun. Daun adalah bagian tumbuhan yang berwarna hijau. Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman.
Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun lilit, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sejajar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberikanmu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih. Oke, kalian sudah melihat video yang Ibu tampilkan, sudah mendapatkan informasi dan juga sudah ditulis. Nah sekarang ya, nah ini ada bagian-bagian tumbuhan yang sudah Ibu tempel. Tadi kan Ibu udah bagi menjadi 5 kelompok. Ini bagian apa? Buah. Ini bagian apa? Kelompok apa? Bunga. Ini kelompok daun. Ini kelompok batang. Kelompok buah. Itu kelompok akar. Nah, sekarang kalian bisa tulis masing-masing kelompoknya untuk menuliskan nama bagian tumbuhannya. Ya. Silakan dari kelompok bunga maju ke depan perwakilan kelompoknya. Ya, tulis aja nih. So, ini pakai pulpen ya. Ini bagian yang bagian daun, mana daun? Daun, silakan di sini. Perwakilan sini Yasmin. Jangan naik. Yuk, Dwi aja.
Apa ini? Gambar tumbuhan. Masing-masing ada bagiannya. Ya, bagian pertama yang ditunjukkan betul ya. Ini bagian bunga. Terus yang ditunjukkan yang D ini bagian daun. Ini yang C ini harusnya bagian buah. Ya. Yang B ini bagian batang. Dan yang terakhir ini bagian akar. Tuh ya, udah. Sekarang Ibu akan bagikan LKPD. LKPD yang harus dikerjakan oleh kelompoknya masing-masing. Ya. Kalian kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Tulis nama kelompoknya, kelompok apa? Lalu dipasangkan, ya. Lalu dipasangkan. Oh, tulis. Itu dijodohkan ya. Tugasnya itu dijodohkan. Ya, kelas 5 lah, masa kelas 1. Oh. Ah, pinter. Bagus. Jodohkan ya. Dijodohkan ini bunga. Tadi fungsinya apa? Terus daun, apa fungsinya? Tadi sesuai dengan informasi yang kalian dapat. Nah, terus daunnya. Ya, bagus. Teruskan, bagiannya dulu, baru fungsinya. Ini itu bagian apa ini? Nah, tadi sudah dituliskan yang dari video informasinya. Nah, terus apa itu? Bunga. Ngapain bunga? Fungsinya apa bunga? Ayo. Ini penyerapan air dan zat hara, betul. Terus ini fotosintesis apa? Iya, betul. Terus lanjut. Oke. Sini tempat melindungi biji apa? Tempat melindungi biji biasanya yang ada bijinya apa? Bijinya. Oh, ini apa? Iya. Nah, lanjut ke lembaran kedua. Kalau sudah lembar pertama, lanjut ke lembaran yang kedua. Tuliskan bagiannya dan fungsinya. Apa itu, ayo? Yang belum apa? Alat berkembang biakan. Ini berarti tak. Nah, lagi berarti udah pasti pasangannya ke situ. Ya, lanjut. Makanan. Betul. Pinter nih. Bagus ya. Terus udah selesai di lembar pertama, lembar kedua lanjut. Udah selesai juga. Lanjut yang itu juga kan nulis fungsinya juga kan. Nah, di situ aja ditulisnya. Ya.
Bisa. Yuk. Jangan lupa ditulis nama kelompoknya, kelompok apa? Sudah? Ini apa bagian apa yang ini? Iya, sok tulis. Udah langsung aja bagian-bagiannya aja. Bagian-bagiannya aja. Nah, ini apa itu? Yang C apa? Buah. Buahnya sama kan? Warna hijau juga jadi kayak daun ya. Terus B apa? Ya, batang. Yang E apa? Akar. Pinter. Dulu catatan mana? Kemana? Ya bagus nih, kelompok ini bagus. Yang ditahu aja, yang tahu aja ya. Siswa sebagai cadangan. Kalau ini sebagai apa? Di sini dapat juga. Udah selesai? Ya, bagus. Bagusnya kerjasamanya. Tulis kelompoknya. Ini ditukar aja ini angka. Udah? Bisa dari kelompok ini kelompok apa? Bata, bisa presentasikan hasilnya. Berempat maju ke depan. Silakan. Yuk. Yang belum selesai silakan dilanjutkan. Yang ini. Oh, yuk. Baris. Assalamualaikum. Perkenalkan dulu dari kelompok mana ini? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok ya akan menjelaskan hasil diskusi kami
So, silakan. Nama bagian apa? Nah, berfungsi untuk terus daun berfungsi iya terus iya terus ya betul ya, tepuk tangan untuk kelompok kata. Silakan kembali ke tempatnya. Ada yang sudah selesai? Oh, ada. Ini kelompok apa ini? Bunga. Silakan maju ke depan. Nah, kelompok ini fungsinya awakkan kuda. Silakan. Assalamualaikum dulu, salam, lalu perkenalkan nama kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok bunga. Ya, silakan dijelaskan. Arahnya bunga, arahnya ke terus tempat untuk berfotosintesis. Terus ya, terus iya betul semua ya, tepuk tangan untuk kelompok bunga. Iya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada kelompok siapa kelompok itu? Kelompok dua. Silakan maju ke depan. Ucapkan salam, perkenalkan nama kelompoknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Silakan. Bagian tumbuhan yang mana ini? Bunga. Terus? Iya, terus? Perkembangbiakan. Terus? Transportasi makanan. Iya, terus? Iya, betul. Tepuk tangan untuk kelompok bunga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok apa ini? Akar. So, sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok akar. So, bagian mana tumbuhan? Ya, iya. Bagian apa? Bunga berfungsi untuk Alat berkembang biakan. terus? Daun berfungsi untuk fotosintesis. Iya, terus? Akar berfungsi untuk penyerapan air dan zat hara. Buah untuk tempat melindungi biji. Ya, terus? Batang untuk alat transportasi. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok dua. Satu lagi kelompoknya belum? Ini udah selesai belum? Yang ini aja. Nah, ini gambar.
kembang biakan terus. Iya, tempat berfotosintesis. Terus akan menyerap air, betul. Terus buah. Iya, terus yang terakhir transportasi, betul. Tepuk tangan untuk kelompok daun. Ya, kembali ke tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekarang sini tugasnya ibu kumpulkan ya. Oke. Ya. Nah, sekarang kalian sudah paham ya, sudah mengerti tentang bagian-bagian tumbuhan. Bagian-bagian tumbuhan itu apa aja? Satu. Bagian-bagian tumbuhan, ya? Sekarang fungsi akar, siapa yang tahu? Sebagai apa? Akar sebagai menyerap nutrisi dan zat hara. Terus yang kedua, siapa yang tahu fungsi tumbuhan? Fungsi daun. Siapa? Melakukan fotosintesis, betul. Siapa yang tahu lagi tentang fungsi batang? Batang. Cung. Siapa yang bisa jawab? Fungsi batang. Apa Rifa? Hah? Batang tentang apa? Mengangkut makanan dari akar. Betul, mengangkut makanan dari akar. Terus apa lagi tentang buah? Siapa yang tahu beliin buah? Melindungi biji. Betul, melindungi biji dan sebagai salah satu tempat menyimpan cadangan makanan. Yang terakhir apa? Yang belum? Bunga sebagai apa fungsinya? Siapa yang tahu? Cung. Fungsinya apa? Amel, Tempat berkembang biak. betul, tempat berkembang biak. Tepuk tangan. Ya, kita sekarang adakan dulu ice breaking. Ya. Panjang, 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 pendek, pendek, pendek. Panjang, 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 pendek, pendek, panjang. Panjang, pendek,
Agus paham ya materinya ya. Tulis namanya, jangan lupa. Sudah selesai belum? Udah. Yuk dikumpulkan ya. Udah dikumpulkan aja ya. Udah selesai? Ini udah selesai belum? Ini. Ini udah selesai? Oke. Mana yang belum dikumpulkan? Semoga hasilnya semuanya bagus. Amin. Sebelum kita tutup, Ibu kasih permainan satu kali lagi yang tepuk bahagia. Ya, tepuk bahagia ya. Sambil berdiri yuk. Sambil berdiri. Ibu, ada 3 nih Bu, 3 lagi. Oh, ya hadiahnya Bu. Iya, nih kasih itu Ibu, nanti dia 3 lagi. Udah penghapisnya. Nanti Ibu kasih tanya jawab lagi ya terkait materi. Nah, sekarang kita permainan dulu sebentar ya sebelum kita selesai pembelajaran hari ini. Tepuk bahagia. 1 H, 2 H, 3 H, A banyak. 1 Hi, 2 Hi, 3 Hi, I banyak. E1, E2, E3, E banyak. Hadiah satu. Ibu bacakan fungsinya, kalian sebutkan bagiannya. Bagian tumbuhan, ini jangan langsung teriak ya, yang bisa ngacung dulu, simpan dulu jawabannya di mulut. Ya, bagian tumbuhan, tempat berfotosintesis. Ngacung dulu, nanti tunjuk, guys. Ulang, oke ulang. Ulang ya. Bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Buah, bagus. Nih hadiahnya, ya. Pelan ngacungna. Lagi, ada 2 lagi. Tenang. Bagian tumbuhan, tempat mentransformasikan makanan. Batang, betul. Iya, sama-sama. Satu lagi.
depan berani menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait materi. Kalian luar biasa. Tepuk tangan. Sebelum kita akhir pembelajaran, baiknya kita apa? Berdoa. Berdoa dulu yuk. Ya, masukkan bukunya ke dalam tas. Kita berdoa. Duduk yang rapi. Sikat baca doa dalam hati mulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pulang, kelompok yang ibu tunjuk praktekkan tadi tepuk bahagianya ya. H, I, U, E, O. Ya. Ini kelompok ini. Berdiri. 1 H, 1 E 2 H, 3 H, abanya. Ya, pulang. Oke. Saling dulu. Sini lewat belakang. Ya, pulangnya lewat. Nanti pulangnya ya. Lewat belakang aja. Kelompok ini. Pulangnya ya. 1 hi, 2 hi, 3 hi. Hi banyak. Lihat. Waalaikumsalam. Kelompok ini. 1 E, 2 E, 3 E. Banyak. Yang terakhir. Ya, pulangnya ya. Ini kelompok Bu. 1 Bu. 2 Bu. 3 Bu. Bu banyak. Saya boleh pulang. Astagfirullah. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan ya. Udah, matiin aja. Kamarnya matiin aja Bu. Udah aja udah. Udah selesai. Yang itu tuh. Selesai lagi belum? Yang ya, Bu Meli luar biasa sekali ya setelah saya mengikuti di kelas ya, mengikuti kegiatannya di kelas selama tadi kurang lebih 70 menit ya, karena kita SD jadi 2 JP itu 35 menit kali 2 ya, jadi 70 menit pertama kegiatan inti saya sudah perhatikan mulai dari awal. Saya perhatikan sintak-sintaknya sudah cukup ya, mulai dari Bu Meli mengucapkan salam, berdoa, sampai tadi ada apa namanya presensi ya, kemudian sampai pemantiknya ada, ice breakingnya ada, LKPD, sampai anak SD disuruh presentasi gitu ya. Untungnya memang anak-anaknya bagus ya gitu, jadi merekanya aktif. Itu tergantung dari gurunya yang memberikan apa namanya semangat dan stimulus kepada mereka ya gitu. Nah, jadi sekarang setelah Bu Meli melaksanakan kegiatan tadi ya, apakah tujuan yang tadi Bu Meli hendak capai di awal itu apakah sudah tercapai? Kalau dari hasil
tujuan pembelajaran hari ini yang Bu Meli sampaikan di 2 jam pelajaran ini sudah tercapai ya. Alhamdulillah. Oke. Kemudian area pengembangan yang tadi Bu Meli ingin anak-anak lebih aktif ya kepada profil pelajar Pancasila tuh yang gotong royong kerjasamanya ya seperti itu gimana? Nah, dari pengembangan tujuan pengembangan Iya. yang dicapai itu alhamdulillah sudah terlihat gitu Bun. Ya mereka mau bekerja sama dalam satu kelompok, mau berani mengajukan jawaban gitu. Terus mereka juga berani untuk maju ke depan seperti itu. Mereka juga bertanggung jawab atas hasil-hasil yang mereka kerjakan. Mereka aktif dalam mengikuti proses pembelajaran. Alhamdulillah sudah. Jadi rencana aksi pengembangan diri yang di awal Bu Meli ingin sampaikan, ingin dijadikan tujuan itu tercapai ya. Nah sekarang saya ingin mendengar refleksi dari Bu Meli mulai dari langkah awal persiapannya ini untuk mengajar tuh seperti apa gitu. Sudah pastikan proses persiapannya kan selain dari modul ajar yang disiapkan, saya juga kan harus menyiapkan media ajar, terus alat-alat yang dapat mendukung saya dalam proses belajar. PPT ya, Ibu membuat PPT, KPD, terus kayak infocus, laptopnya, lalu ada internet terutama Ibu karena teknis itu penting. Ya seperti itu. Itu persiapan-persiapan yang harus saya lakukan dan diadakan medianya gitu. Ini tentunya kan buat mendukung kelancaran proses pembelajaran seperti itu. Kalau misalkan ada satu aja misalnya yang nggak ada seperti infocus atau misalkan sound system, kayaknya kurang mendukung aja gitu proses pembelajarannya. Karena kan saya ingin menerapkan IT dalam proses pembelajaran saya seperti itu Bun. Jadi Bu Meli merasa pembelajaran Bu Meli hari ini tercapai ya, anak-anaknya juga aktif dan mereka jadi paham ya. Betul. Gimana dengan pengerjaan LKPD-nya? Nah, dari hasil LKPD yang sudah saya periksa tadi, ternyata hasilnya sangat memuaskan. Mereka bisa menyebutkan memang bagian-bagian tumbuhan yang memang jadi tujuan pembelajaran, terus mereka bisa mengidentifikasi fungsi-fungsi bagian-bagian tumbuhan juga. Jadi hasilnya juga membuat saya tidak puas tapi bangga terhadap anak-anak saya. Mereka mampu menerima materi-materi ajar dengan baik dan maksimal. Mengikuti proses pembelajaran dengan aman ya, lancar ya, aktif, anak-anaknya antusias ya Bu ya. Iya. Jadi menurut Bu Meli setelah semuanya terlaksana ya sampai selesai gitu, kira-kira apa yang menurut Bu Meli ini yang sudah baik perlu ditingkatkan dan yang masih kurang harus diperbaiki itu kira-kira di bagian apa? Nah, jadi yang sudah baik mungkin dari persiapan modul ajar, media pembelajaran yang sudah bervariatif, model-model dan metode pembelajaran juga yang tidak menggunakan satu metode saja. Yang Menggunakan metode apa? Tadi menggunakan metode tanya jawab seperti itu, terus kayak diskusi, ya belajar kelompok seperti itu. Ada problem based learningnya ya, betul. di situ ada problemnya. Kemudian apa sejauh ini pendampingan saat observasi ini, apakah bisa membantu Bu Meli untuk meningkatkan kompetensi Bu Meli atau gimana? Sangat membantu pun. Pendampingan itu memberikan penguatan terhadap materi-materi yang memang sudah saya dapatkan selama CGP. Pendampingan itu memberikan penguatan secara mental supaya tetap selalu semangat mengikuti dan melewati proses ini seperti itu. Motivasi ya. Itu memberikan motivasi sekali gitu. Sebenarnya dilaksanakan terus, mengajar seperti ini itu dilaksanakan. Hanya support sistem dari pendampingan itu penguatannya sangat saya butuhkan dan alhamdulillah diberikan kesempatan di kegiatan pelatihan guru penggerak ini ya. Jadi Bu Meli sudah cukup puas untuk observasi kita hari ini ya. Oke, selanjutnya nanti kita akan bertemu di Lokakarya 4 ya Bu ya. Di Lokakarya 4 nanti ada poin-poinnya seperti apa nanti saya sampaikan. Sementara ini kita fokus di pendampingan dulu. Saya akan menyampaikan mengenai pendampingan 5. Ya, karena ada PI 5 ya. PI 5 itu nanti Bu Meli akan mengajak satu orang rekan sejawat untuk di coaching. Ya, nanti Bu Meli pada saat PI 5 menyiapkan satu rekan sejawat yang bukan CGP, bukan GP, tetapi guru yang biasa, maksudnya bukan guru GP atau CGP ya,
tenang itu GPP atau PNS itu nggak masalah gitu. Nah nanti satu rekan sejawat itu akan melaksanakan coaching dengan Bu Meli ya, nanti Bu Meli jadi coachnya, beliau coachingnya gitu. Kemudian selain itu Bu Meli juga pada proses itu akan mengajarkan beliau cara pembuatan RPP berdiferensiasi. Makanya tidak boleh mengajarkan ke JGP dan GP karena ini Bu Meli akan mendiseminasikan tentang RPP berdiferensiasi ke guru yang belum paham, rekan sejawat yang belum paham. Jadi silakan disiapkan satu rekan sejawat untuk PI 5 nanti ya. Terkait waktunya nanti ada di jadwal. Nah kemudian untuk aktivitas coachingnya, untuk supervisi akademiknya nanti ada proses praobservasi sama ya, nanti ada pendampingan individu 5 ini ada instrumen dari praobservasi yang modul 2.3 yang kemarin sudah dijelaskan dan due date-nya di November nanti. Itu tentang proses praobservasi ini dengan rekan sejawat yang diuploadnya kan ya. Kemudian ada proses observasi pembelajarannya. Jadi nanti hasil catatan proses ini diserahkan kepada saya ketika PI 5. Jadi Bu Meli sudah melaksanakan observasi dengan rekan sejawat di kelas. Nah untuk videonya dan lembar instrumennya nanti saya ambil di PI 5. Jadi saya tidak melihat langsung, tetapi observasinya langsung dengan Bu Meli nanti yang akan menjelaskan dengan beliau. Jadi nanti Bu Meli dengan rekan sejawat akan ngobrol seperti ini, saya mendengarkan. Yaitu untuk PI 5 ya, pasca observasi. Nah nanti untuk praobservasi dan pasca observasi di PI 5 berarti harus disiapkan rekan sejawatnya. Boleh dimulai setelah nanti Bu Meli sebenarnya udah boleh ya, dari kemarin juga kan udah ada ya praobservasi, observasi gitu. Nanti bisa disiapkan lagi setelah lokal menuju ke PI 5. Ini nanti poin-poinnya supaya tidak lupa. Ya Bu Meli, saya terima kasih banyak hari ini sudah mendapatkan kesempatan yang baik sekali untuk bisa mengobservasi Bu Meli di kegiatan pembelajarannya di kelas. Banyak pembelajaran yang juga saya dapatkan bagaimana cara menghadapi anak-anak SD. Ya ternyata memang tidak bisa disamakan dengan cara menghadapi anak SMA. Ya jadi mulai dari mental, cara bicara, penyampaian, media dan yang lainnya itu memang anak kelas bawah, kelas SD itu sudah pasti berbeda gitu. Jadi pembelajaran seperti itu sangat menyenangkan gitu ya, dan kita memang harus ramah anak, harus membuat mereka nyaman dulu ya berpihak pada murid seperti itu. Ya Bu Meli luar biasa sekali, Bu Meli sudah siap menjadi guru penggerak ya, kita tinggal satu modul lagi. Tetap semangat, selalu memotivasi dirinya untuk terus mengerjakan tugas-tugasnya sampai nanti lulus ya. Saya undur diri pamit, saya mohon izin ke kepala sekolah untuk pamit mengakhiri observasi PI 4. Saya ucapkan terima kasih juga Bunda sudah mau meluangkan waktunya untuk mengobservasi saya. Terima kasih Bu. Iya sama-sama. Kemudian Ibu untuk observasi kita ini kan kita juga punya tujuan ya Bu ya. Untuk tujuan supervisi ini tentu saja tadi saya akan mengobservasi Bu Meli untuk mengetahui sejauh mana ya persiapan Bu Meli, kemudian penerapan aplikasi dari modul-modul yang sudah Bu Meli pelajari, kemudian apakah benar diterapkan RPP berdiferensiasi dengan KSE, mindfulness segala ya itu. Jadi sampai sejauh mana PGP ini mempengaruhi kompetensi Bu Meli sekarang ini ya. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya Bu, tujuan pembelajaran dari modul ajar Bu Meli sendiri apa? Nah, jadi kan tujuan pembelajaran saya hari ini kan materinya terkait bagian-bagian tumbuhan ya Bu. Jadi tujuannya itu anak bisa menyebutkan 5 bagian-bagian tumbuhan. Terus anak juga dapat mengidentifikasi fungsi-fungsi bagian-bagian tumbuhan seperti itu gitu. Itu ya tujuannya. Terus kalau area pengembangan yang ingin Bu Meli capai gitu ya, area pengembangannya, rencana pelaksanaan pengembangannya seperti apa? Area pengembangan itu saya jatuhnya ke keaktifan peserta didik mengikuti proses pembelajaran. Jadi dari sikap-sikap mereka berani, bertanggung jawab, aktif mengikuti proses pembelajaran. Iya, jadi lebih ke profil pelajar Pancasila ya. Betul. Ya, berarti ke keaktifannya, ke kreatifannya ya, sama gotong royong mungkin ya. Kerjasamanya ya. Oke. Baik, nanti saya akan mencatat ya kegiatan-kegiatan dan tujuannya. Terima kasih Bu.